Indonesia orang lihat musik rohani Kristen biasanya itu masih identik dengan genre begini gitu. Bentuknya ada pakemnya. Kalau di gereja-gereja yang lama biasanya lebih tenang, satu instrumen, organ, gitar. Kalau gereja-gereja yang lebih modern udah lebih ngeband, udah lebih full. Tapi tetap ada pakemnya. Mereka biasanya ngikutin ada namanya gereja dari Australia namanya Hillsong. Mereka tuh memang suka bikin lagu-lagu rohani yang kontemporer gitulah. Rock, pop gitu. Jadi lebih singelong. Nah, yang rap itu sebenarnya paling berkembang tuh di Amerika. Nah, di sini kita baru pertama bikin seperti ini konser karena ini terlepas dari soal agama, spiritual apa bukan, rap itu memang gue lihat sebagai genre yang apa ya, sangat potensial untuk naruh message. Jadi pesan yang bisa ditaruh dalam sebuah lagu rap, sebuah lagu 3 menit lagu pop akan muter-muter di situ, cinta apa gitu. Sebuah lagu rap 3 menit udah bisa cerita macam-macam dari lo bangun, makan siang, tidur sampai besok lagi. Jadi makanya gue pikir nggak ada salahnya kalau gue mau menyebarkan sesuatu yang baik dengan genre yang gue suka. Makanya kita pikir jadiin konser aja sekali. Sama kayak formulanya Saikoji, beberapa kita cari singelongnya itu di chorusnya. Jadi biasanya gue nge-remake beberapa lagu lama. Itu izinnya kan nggak terlalu susah tuh. Lagu gereja lama, nada chorusnya kita pertahanin tapi verse-nya rap. Kita bikin sendiri pun ya itu dia mengikuti perkembangan zaman. Kayak ada lagu yang nge-pump banget gitu yang memang hooknya itu aja kayak I was lost now I'm Jesus, wak. Nah gue nyari hooknya itu di situ. Ada juga lagu yang gue bikin berarti sound gitu musiknya teng I got the power, I got the power. Jadi lebih ya menggunakan apa ya, formula hook-hooknya hip hop juga gitu. Dan itu orang ngeresponin juga. Banyak yang tahu lagunya. Nah ini gue pengen lihat ntar konsernya kayak gimana. Karena biasanya kan hip hop identik dengan DJ. Gue juga kalau kemana-mana di Cyprus diundang pelayanan tuh biasanya cuman iPad sama mixer buat tebel. Tapi kali ini kita pakai band. Ada DJ teman gue namanya DJ Syam. Kita main visual. Visual sama Groovyland. Ini ntar lagu ini liriknya begini-begini. Lo bisa taruh kata-kata chorusnya kayak begini. Ntar gue perlu lo siapin visual begini-begini. Jadi full package gitu. Kalau yang gue percaya Tuhan tuh orang yang apa ya, sosok yang kreatif. Makanya dia nyiptain manusia jadi kreatif. Nah, harusnya apa yang lo kerjain dalam konsep untuk Tuhan, ini gue rasa harusnya berlaku untuk iman manapun. Sesuatu yang lo kerjakan untuk Tuhan, kapasitas kualitasnya harus lebih dari apa yang lo kerjain buat manusia. Makanya gue setuju. Ya udah, kita popolan nih konsernya. Kita kerjain semaksimal mungkin, pakai tempat yang bagus. Bahkan mau live recording juga. Nah ini buat gue sih, gue ternyata belajar hal-hal yang gini. Kalau misalnya gue di Saikoji jujur, gue lebih santai orangnya, karena orang udah tahu lagunya. Jadi gue datang mau soundnya hancur kayak gimana orang akan singelong karena mereka udah ingat online, narsis, soal gitu lo jomblo. Tapi begitu gue masuk ke ini, gue nggak, justru gue belajar bahwa lo harus lebih dalam lagi dari biasanya. Kalau biasanya lo santai-santai dengan standar segini, di sini gue lebih ribet dari biasanya karena gue nyiapin video intro. Gue biasanya kan orang kalau ibadah gereja kan ada yang khotbah. Nah ini gue bikin kayak bukan khotbah tapi kayak ngasih pesan cuma bentuknya nge-rhyme, tapi nggak nge-rap. Itu juga yang harus gue pikirin konsepnya, konsep musik dari gue. Gue ngajak ada teman namanya Ronald Stephen, dia basis dan dia ngebasis buat banyak orang. Salah satunya Agnes Monica. Gue kasih dia file-file gue untuk dibikinin sequence-nya, baru dia yang racik nih anaknya diapain. Jadi banyak beberapa lagu yang tadinya udah ada sama dia dibikin agak berbeda. Kan kita gabungin antara album pertama di Cyprus sama album kedua. Nah lagu-lagu dari album pertama karena udah ada banyak yang tahu, itu yang lebih divariasiin. Untuk album yang baru justru kita lebih ngikutin polanya yang udah ada supaya karena masih baru gitu. Tiketnya dikit lagi, tinggal 30-an 7 tiket. Gue gak nyangka. Jadi kita targetin tadinya cuma 1.200, naik ke 1.400, naik tiba-tiba kayak 1.800. Dan itu naik ke 1.800 tiket itu karena kita udah laku 1.000 waktu itu. Cuman begitu kita lihat lagi tempatnya 1.800 susah. Kalau musiknya nggak kayak hip hop mungkin oke aja. 1.800 musiknya kayak hip hop orang bisa keringetan, kita kurangin ke 1.650. Nah ini tinggal 37 tiket lagi katanya. Itu penonton duduk apa berdiri? Berdiri. Festival? Iya festival, semua festival. Jadi gila ya. sampai akhir memang akan dibikin cekreng gitu. Nah gue pikir kalau ini berjalan dengan baik, besok-besok gue bikin versi Saikoji-nya gitu. Atau enggak
bikin konser tapi nggak tau lah hip hop gitu, tapi bener-bener yang indoor. Memang dari pihak apa namanya, dari pihak labelnya kita memang dia banyak networking, jadi ada dia cari sponsor, ada beberapa pihak juga yang mau ngebantuin, fundingnya ada lah ya. Tapi kalau dari gue sih ngerasa kayak hal-hal kayak latihan studio itu yang gue yang talangin. Kayak untuk yang visual joki itu gue yang talangin gitu. Jadi sejauh ini sih orang-orangnya bisa jalan, tempat kebetulan yang punya yang ngurus juga orang label gua gitu. Jadi nggak sulit. Beberapa sound yang fix sudah ada di situ, tapi tetap nanti yang harus ada hitungannya. Hip hop memang struggling. Di hip hop tuh udah segmented banget. Rohani lebih segmented lagi. Tapi kalau buat gue segala sesuatu yang bersifat spiritual di Indonesia itu memang sesuatu yang laku. Kita ngomong soal pasar ya. Kalau bicara soal iman ya itu suatu hal yang terpisah, tapi pada dasarnya sesuatu yang spiritual itu memang di Indonesia orangnya laku gitu. Kalau kita dengerin mistik-mistik dikit, orang sesuatu yang di luar nalar kita, karena orang Indonesia masih melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang perasaan, dari sudut pandang hati dan jiwa. Makanya waktu kita ngangkat isu yang bergeseran dengan hal-hal spiritual, orang tuh lebih tertarik gitu, kayak artis siapa bikin album rohani, album religi, album Ramadan gitu. Dan itu pasti ada juga gitu yang menikmati. Kayak gue juga gak nyangka gue di Saikoji jalan bikin yang rohani juga jalan juga gitu, karena pada dasarnya orang haus untuk memuaskan dunia spiritualnya mereka di Indonesia. Jadi dan ya gue terima, karena buat gue ya itu sesuatu yang baik kalau memang kita bisa memuaskan dahaga spiritual mereka dengan hal-hal yang membangun, nggak ada salahnya. Cuman waktu udah lebih diarahkan ke konsep yang konsumtif, tapi gini, kita mau bikin rohani harganya nggak sedikit, tapi lu asal-asalan, nah itu juga salah. Waktu lu memang mau menjalankan ini ke arah situ, lo harus tahu bahwa ya kualitas lo harus balik. Lo kerjaan ini bukan untuk orang yang menciptakan lo, bukan buat lo sendiri. Tiketnya 40.000 itu yang pre-order, tapi udah habis, udah nggak bisa lagi. Sekarang yang sisa tinggal 60.000. Dengan gue menghitung-hitung sendiri ya, dengan kapasitas tempatnya bagus, hall-nya bagus, sound systemnya bagus, visual, bandnya juga. Ini musisi-musisi yang udah ini bukan teman nongkrong, ini musisi-musisi yang udah jalan di band-band lain-lain. Setelah gue hitung-hitung ternyata harganya lumayan gitu, lumayan murah gitu dihitung. Karena orang kalau bikin konser bisa lebih mahal lagi daripada itu. Duitnya pasti dihitung-hitung, duitnya sebetulnya habis buat nutupin biaya. Gue udah ngobrol sama anak-anak, kita nggak ngambil apa-apa dari sini. Di Selbers tuh nggak pengen keuntungan apa-apa, kita nggak ngitung keuntungan kita. Tapi waktu kita emang harus kita sisihin buat itu. Apapun terlepas apapun agama lo, orang mungkin ngeliat bahwa hip hop itu sesuatu yang sulit untuk kita bawa ke konsep spiritual. Padahal sebenarnya kalau memang kita punya niat yang baik, message yang kita bawa lewat genre hip hop dengan rap itu sangat efisien, dan sangat potensial untuk membantu gitu. Jadi gue bilang kalau memang lo punya hati untuk itu, cuman gini masalahnya, lo nggak bisa main nyemplung aja kalau misalnya kehidupan lo nggak sejalan dengan apa yang lo mau ceritain. Lo nggak bisa tiba-tiba nyemplung bertema rohani, bertema religi, tapi nggak sejalan antara apa yang lo bilang sama kenyataan. Lo perlu, memang manusia nggak ada yang sempurna, cuman atas lo tahu dari hati lo bahwa lo nyemplung ke situ bukan karena di situ ada pangsanya, lo nyemplung ke situ karena memang ada hal baik yang pengen lo share.